Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah lagi nih untuk kita semua ya. Tapi nyanyi dulu ya. Cintaku klepek-klepek sama dia Ramadan maksudnya, karena kita saking cinta sama Ramadan. Sayangku klepek-klepek sama dia, cintaku klepek-klepek sama Ramadan gitu ya. Baik, lanjut ceritanya. Ada seorang pembuat dosa ini, pembunuh. Tiap hari membunuh orang, tujuannya apa nggak tahu ini. Pokoknya setiap hari dia tuh kalau nggak membunuh tuh rasanya setangan gatel aja. Sudah sekian lama, ternyata dihitung dari awal sampai akhir itu jumlahnya 99 nyawa. Subhanallah. 99 itu 100 dikurang 1 ya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Usia semakin senja, badan sudah semakin rentak, pandangan sudah semakin kabur, usia sudah tua, menjelang maghrib dekat dengan alam kubur. Datanglah dia ke seorang tokoh pada saat itu yang dikenal dengan rahib. Ini cerita zaman Bani Israel ya. Rahib itu pemimpin agama Yahudi atau Nasrani pada saat itu. Apa dia bilang, wahai rahib, apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Sang rahib jawab, apa dosamu? Saya telah membunuh orang sebanyak 99. Saya ingin bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar. Apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Rahib jawabannya pesimis. Enak saja kalau diampuni dosanya. Tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosamu. Wah, rasanya sedih jika kita mendengar jawaban seperti itu. Ini orang pun sama. Mendengar jawaban rahib seperti itu, nggak tanggung-tanggung dia ambil goloknya, ambil pedangnya, parangnya, ditebaskan ke tubuh si rahib tersebut. Apa yang terjadi? Tentu matilah. Ya Allah, jadi berapa semua? Dari 99 tambah 1 rahib jadi pas 100. Cepek. Ada yang bilang cepek ya. Mi'ah. Dia pun menelusuri jalan lagi, kira-kira siapa yang bisa memberikan pencerahan dalam memberikan fatwanya. Ditemuinya seorang ulama ahlil ard, seorang pemimpin agama tauhid pada saat itu. Mungkin kalau zaman sekarang agama Islam gitulah ya. Ditemuinya seorang ulama ahlil ard, wahai ulama, apakah Tuhan masih mengampuni dosa saya? Saya ingin bertaubat. Sang ulama jawab, apa dosamu kira-kira? Saya telah membunuh orang sebanyak 99 orang, dan baru saja si rahib telah saya bantai jadi 100. Saya ingin bertobat, kembali ke jalan yang benar. Mohon ampun. Sang ulama memberikan jawaban yang paling cerah. Allah masih mengampuni dosamu, tapi dengan catatan engkau harus bertobat benar-benar dan tinggalkan segala bentuk kejahatan yang telah kau kerjakan selama ini, serta silahkan kau pergi jauh ke sebuah tempat sana yang jauh dan temui di sana ada pengajian, ada majelis ilmu. Kau silahkan ngaji di sana, datang hadir di sana ya. Fa innahu ardussu, katanya, karena bumi yang selama ini kau pijak, kau hidup di sana, itu adalah bumi kemaksiatan terus. Silakan kau pindah ke sana, cari kehidupan yang baru. Alhamdulillah, hati pun terasa teduh dan sejuk mendengar nasihat dari ulama ahli ard tersebut. Dia langsung menelusuri jalan mengikuti apa yang ia sampaikan. Sampailah di sebuah tengah perjalanan sana. Apa yang terjadi? Terkapar dia mati, meninggal karena sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia persis di tengah perjalanan meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat diceritakan, katanya turun 2 malaikat, katanya. Ada
Ada dua malaikat menemuinya, satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Kata malaikat rahmat, waduh, ini bagian saya ini bagian saya, sebab ini orang sudah bertaubat dan akan saya masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tenang saja kau masuk surga. Dijawab sama malaikat azab, tidak bisa. Ini bagian saya ini. Walaupun dia sudah bertaubat, tapi dia akan menuju majelis ilmu, belum sampai, masih di tengah perjalanan seperti ini. Tidak mungkin, ini bagian saya ini. Dua malaikat adu argumen tidak ada habisnya. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan mengutus malaikat lagi. Dalam sebuah riwayat malaikat Jibril yang menyerupai manusia biasa, lewat biasa situ. Koclok ditemuinya, mungkin nanya, ada apa ini? Ayah naon deh? Ada apa ini? Ono opo. Jemaah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, adu argumen berlaku lagi. Ini bagian saya, karena ini orang sudah taubat, akan saya masukkan ke dalam surga Allah dan mendapatkan rahmatnya. Dijawab malaikat azab, tidak bisa, ini bagian saya, karena dia belum sampai ke menuju majelis ilmu. Dia sudah bertobat tapi mati di tengah perjalanan seperti ini. Ini bagian saya, akan saya siksa ke dalam nerakanya, neraka Allah tentu. Dengan bijak malaikat sang pemberi keputusan tadi memberikan sebuah keputusan yang sangat indah. Apa katanya? Qis bainahuma, sudah diukur saja, gampang. Ini kan tengah-tengah nih, diukur saja. Kira-kira lebih dekat kemana dan lebih jauh kemana. Apabila yang terjadi lebih dekat menuju majelis taklim, lebih jauh tempat semula, berarti ini bagian malaikat rahmat. Silahkan kau masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila ini yang terjadi lebih dekat tempat semula dan masih lebih jauh dari tempat majelis taklim, berarti ini tentu bagian malaikat azab. Silahkan kau siksa, masukkan ke dalam neraka Allah. Silahkan. Subhanallah. Bunda, abi, umi, ayahanda, neng, teh, cek, dan semua kakak adik semuanya. Ternyata setelah diukur, yang terjadi hanya selisih 1 jengkal lebih dekat menuju majelis taklim dan lebih jauh dari tempat semula. Maka bagian siapa kira-kira? Ya zaman dulu kan ukurnya belum ada meteran, masih sejengkal gini, dijengkal seukur gitu. Nah, itu dia yang terjadi. Hanya selisih 1 jengkal lebih dekat menuju majelis ilmu, maka ini bagian malaikat rahmat dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, taubatnya diterima Allah tabaraka wa taala. Dalam hal ini kemudian turun sebuah ayat surat Az-Zumar, maksud saya ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, berbuat dosa sebesar apapun, asal jangan musyrik. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Tenang saja. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah Maha Pengampun seluruh dosa apa saja. Sekali lagi, asal jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang untuk kita semua. Tetap semangat dalam Ramadan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Cukup ya, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.